Di sini ada 10 soal ya Bapak Ibu dengan estimasi pengerjaannya yaitu 45 menit. Nah, ini kalau untuk dikerjakan secara online oleh murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang kembali di channel Kreatif Kelas. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru untuk melaksanakan asesmen diagnostik pada murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menggunakan yaitu platform Merdeka Mengajar, di mana di platform Merdeka Mengajar ini sudah disediakan yaitu menu asesmen untuk murid. Nah, ini menurut saya cara yang paling mudah ya Bapak Ibu untuk kita melakukan asesmen diagnostik, terutama pada saat sekarang ini yaitu di awal-awal tahun ajaran. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu buka dulu platform Merdeka Mengajarnya baik melalui HP Android maupun melalui laptopnya. Nah, di sini setelah terbuka aplikasi platform Merdeka Mengajarnya, maka kita pilih yang menu asesmen murid di sini ya. Kita pilih yang asesmen murid. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih dulu fase atau kelas yang ingin Bapak Ibu lakukan asesmen diagnostiknya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya pilih yaitu kelas 1 atau 2 di fase A untuk mata pelajaran di sini numerasi. Dimana di sini kita bisa memilih Bapak Ibu ya, ada numerasi dan juga ada literasi. Namun pada video kali ini saya akan coba memberikan contoh untuk yaitu mata pelajaran numerasi saja. Dan selanjutnya kita pilih materi apa yang kita akan berikan sebagai asesmen kepada murid-murid kita. Di sini untuk numerasi sendiri disediakan ada geometri, ada aljabar, dan juga ada bilangan. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau memberikan tes diagnostik tentang geometri. Kita pilih yang geometri ini. Di sini ada 10 soal ya Bapak Ibu dengan estimasi pengerjaannya yaitu 45 menit. Nah, ini kalau untuk dikerjakan secara online oleh murid-murid kita. Namun, jika kita ingin memberikannya dengan cara offline atau secara langsung, maka ini waktunya tidak dibatasi Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu sendiri memberikan waktunya berapa menit kepada murid-murid kita. Dan adapun cakupan materinya di sini yaitu tentang pengukuran dan bangun geometri. Kita lihat untuk detail kompetensinya di sini. Nah, untuk pengukuran sendiri di sini yaitu tentang mengenal satuan baku untuk panjang, sentimeter, meter, kemudian untuk berat, gram dan kilogram, kemudian waktu, detik, menit, dan jam, dan volume. Di sini ada 3 soal. Sedangkan untuk bangun geometri, yang pertama mengenal segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran, ada 4 soal. Kemudian mengenal balok dan kubus, di sini ada 3 soal. Untuk komposisi paket soalnya sendiri, ini ada 4 pilihan ganda, kemudian 4 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan, dan 1 soal uraian. Jika ingin melihat terlebih dahulu soalnya seperti apa, kita klik yang daftar soal di sini. Dan inilah Bapak Ibu contoh soalnya. Nah, di sini ada 10 soal. Silakan kita pelajari terlebih dahulu sebelum nantinya kita berikan kepada murid-murid kita. Jika memang sudah mantap dan ingin menggunakan soal yang ini, maka selanjutnya kita klik gunakan asesmen di sini. Selanjutnya di sini ada 2 pilihan cara menggunakan asesmen ini Bapak Ibu. Yang pertama bisa secara online dengan cara membagikan tautan kepada murid. Untuk pengerjaan online ini, tautan pengerjaan berlaku hingga 3 kali 24 jam sejak dibuat. Pemeriksaan dan analisis dilakukan otomatis, kecuali uraian. Nah, enaknya di sini kalau kita membagikan link kepada murid-murid kita dan mereka mengerjakan secara online, kita tidak perlu repot-repot untuk mengoreksinya yang pilihan gandanya. Sedangkan untuk yang uraian, kita masih tetap harus mengoreksi. Kemudian pilihan yang kedua adalah dengan cara offline atau kita unduh dulu soalnya, kemudian dicetak dan dibagikan kepada murid-murid kita. Menu offline ini kelebihannya yaitu bagi murid-murid kita yang tidak memiliki perangkat untuk melakukan asesmen diagnostik secara online, maka inilah pilihan yang paling tepat ya Bapak Ibu, dengan cara mengunduh kemudian dicetak dan dibagikan langsung kepada murid-murid kita. Namun di sini kelemahannya jika kita mengerjakan secara offline maka kita harus memeriksa sendiri. Tapi tenang saja Bapak Ibu,
sudah disediakan sendiri untuk kunci jawabannya, jadi kita mudah nanti dalam mengoreksinya. Nah, misalkan di sini kita mau melaksanakan asesmen diagnostiknya dengan cara offline saja, Bapak Ibu. Kita pilih yang offline di sini, kemudian lanjut unduh. Di sini ada berkas soal yang bisa kita unduh, yang nantinya kita bisa print. Kemudian ada kunci jawabannya juga yang sama bisa kita unduh dan kita print nantinya. Bapak Ibu silakan klik saja yang unduh di sini. Nah, inilah bentuk soalnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu unduh. Selanjutnya klik unduh di sini dan kemudian silakan pilih di mana Bapak Ibu mau menyimpan soalnya. Jika sudah, klik save saja. Dan selanjutnya kita kembali, ini di close saja. Kita unduh kunci jawabannya. Sama dengan yang tadi, kita klik tombol unduh di sini, kemudian kita save. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita tinggal print ya soal yang tadi sudah kita unduh dan kita berikan kepada murid-murid kita. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, mudah sekali untuk melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid kita dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, jika kita sudah memberikan soal asesmen diagnostik kepada murid-murid kita, dan murid-murid kita sudah mengerjakannya, hal yang paling penting yang harus kita lakukan selanjutnya adalah yaitu melakukan tindak lanjut hasil asesmen. Ini adalah merupakan bagian yang terpenting dalam asesmen diagnostik itu sendiri. Lalu seperti apa caranya kita melakukan analisis hasil asesmen diagnostik itu? Nah, di sini saya ada sedikit penjelasannya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semua. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan tindak lanjut hasil asesmen di sini. Ini yang A, lakukan pengolahan hasil asesmen. B, berdasarkan hasil penilaian, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang C, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. D, ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Berikutnya ini yang A, pengolahan hasil asesmen. Melakukan penilaian untuk masing-masing murid dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar dan nilai 0 apabila jawaban salah. Jadi seorang murid yang bisa menjawab dengan benar 10 soal akan mendapatkan nilai 10. Kemudian menghitung rata-rata kelas dengan menambahkan nilai total semua murid dan membagi dengan jumlah murid yang mengikuti asesmen awal. Kemudian berdasarkan hasil penilaian, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Kemudian siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas. Kemudian siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah atau dibuatkan kelompok belajar yang didampingi orang tua, anggota keluarga, dan pendamping lainnya yang relevan. Nah, untuk analisis hasil asesmen di sini, misalkan ini sebagai contoh saja, ada 5 orang anak yang sudah mengerjakan asesmen diagnostik yang tadi. 10 soal yang kita berikan. Kemudian di sini untuk nilainya sendiri, yang pertama untuk pisang di sini mendapat nilai dia 9. Kemudian untuk jeruk 8, kemudian untuk melon 5, untuk semangka 7, dan untuk mangga 2. Dan untuk rata-rata kelasnya itu adalah 6,2. Nah, maka di sini bagi anak yang mendapatkan nilai 9 ini akan diajar di kelas, yang 8 juga akan diajar di kelas, yang 7 juga di sini akan diajar di kelas. Sementara untuk anak yang nilainya 5 ini mendapatkan kelas tambahan. Dan untuk anak yang mendapatkan nilai 2, di sini dibuatkan kelompok belajar dengan bimbingan dari orang tua. Langkah yang berikutnya adalah lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran yang baru. Kemudian, ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Sini langkahnya adalah guru melakukan asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal dan setiap kali akan berganti topik pembelajaran baru. Kemudian guru juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Di sini bukan untuk mengejar target kurikulum. Guru mengajar kelompok sesuai dengan tingkat pembelajaran. Guru juga menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, inilah Bapak Ibu langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita melakukan asesmen diagnostik. Mungkin sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.